Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat saja ya. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu ya, agar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang wawancara. Pastinya disiapkan dulu ya buku-bukunya, atau dibuka bukunya yang tentang wawancara tematik 4I. Yang pertama, menggali informasi melalui wawancara. Ya, wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Narasumber itu adalah orang yang kita wawancarai. Misalnya, jika ingin mengetahui kondisi lingkungan di sekitar rumahmu, kamu dapat mewawancarai ketua RT atau tetanggamu. Berikutnya, sebelum melakukan wawancara, kita tentukan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan harus sesuai dengan informasi yang ingin kita ketahui. Nah, jadi harus sesuai ya. Berikutnya yaitu hal-hal yang harus dilakukan saat wawancara. Apa saja ya yang harus dilakukan? Yang pertama, fokus kepada hal yang ingin ditanyakan. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan. Dan yang ketiga, menentukan narasumber. Yang keempat, melakukan wawancara. Dan yang kelima, mencatat hal-hal penting seputar jawaban dari narasumber. Berikutnya yaitu narasumber yang kita wawancarai sebaiknya memenuhi syarat antara lain memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Yang kedua, memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik. Dan yang ketiga, mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Nah, anak-anakku semuanya, adalah wawancara itu pasti kita menggunakan kata tanya. Berikut fungsi penggunaan beberapa kata tanya. Yang pertama ada apa? Fungsinya untuk menanyakan hal atau peristiwa apa yang terjadi. Yang kedua berapa? Untuk menanyakan jumlah. Dan yang ketiga siapa? Untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Berikutnya ada di mana, fungsinya untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa dan kapan untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa, serta mengapa untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa dan bagaimana untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Itu tadi fungsi kata tanya ya. Berikutnya, orang yang biasa mewawancara itu namanya wartawan ya. Wartawan merupakan jenis pekerjaan yang bertugas untuk mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Wartawan disebut juga dengan juru warta. Wartawan biasanya ditemani juru kamera yang bertugas merekam informasi dari narasumber. Berikut beberapa tugas wartawan sebelum melaksanakan wawancara, saat melaksanakan wawancara, dan setelah mewawancarai. Sebelum melakukan wawancara yaitu membuat agenda pertemuan, membuat daftar pertanyaan sesuai tema, dan menyiapkan peralatan yang dibutuhkan saat wawancara. Kemudian saat melakukan wawancara yang harus kita lakukan, memperkenalkan diri itu yang pertama. Kedua, mengajukan pertanyaan sesuai tema. Mengajukan pertanyaan dilakukan secara jelas, teratur, dan sopan. Dan harap diingat, pada saat wawancara tidak boleh menyela pada saat narasumber memberikan informasi. Setelah melakukan wawancara yaitu merangkum informasi yang telah diberikan oleh narasumber dalam bentuk laporan wawancara. Nah, menyusun pertanyaan wawancara berdasarkan teks berita. Seperti ini ya anak-anakku semuanya. Salah satu langkah untuk melakukan wawancara adalah mempersiapkan pertanyaan untuk narasumber. Untuk membantumu menentukan pertanyaan yang tepat, kamu dapat membaca suatu teks berita yang sesuai dengan topik wawancara.
Nah, jadi seperti itu ya anak-anakku semuanya. Jadi harus diingat-ingat apa yang harus kita lakukan sebelum melaksanakan wawancara, pada saat melaksanakan wawancara, dan setelah melaksanakan wawancara. Itu harus diingat-ingat ya. Berikutnya yaitu setelah melakukan wawancara, kita harus menulis laporan hasil wawancara. Nah, wawancara dilakukan oleh wartawan. Jadi ibaratnya kalau kita mewawancarai itu seperti wartawan ya. Jadi setelah kita melakukannya, kita harus membuat laporan wawancara. Seperti apa ya laporan wawancara itu? Oke, di sini Ibu akan beri contoh biar kalian bisa menulis laporan wawancara. Yang pertama, kalian harus tuliskan latar belakang. Latar belakang ini berisi alasan kalian melakukan wawancara. Contohnya, kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang pembuatan tahu di pabrik Jaya. Setelah ada latar belakang, yang kedua ada maksud dan tujuan. Nah, maksud dan tujuan ini kalian harus menuliskan maksud dan tujuan kalian melakukan wawancara. Contohnya, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman tentang pembuatan tahu. Yang ketiga yaitu ada topik wawancara. Topik wawancara itu kalian harus menuliskan tentang apa wawancara kalian tersebut. Di sini contohnya tentang pembuatan tahu, tentang pembuatan sepatu, tentang pembuatan apa, terserah kalian, tentang kebersihan atau apa boleh. Waktu dan tempat kejadiannya, menuliskan waktu dan tempat wawancara. Waktu itu nanti meliputi hari, tanggal, lalu jam pelaksanaan wawancaranya itu. Nah, ini ada contohnya anak-anakku semuanya. Wawancara dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 April 2020. Waktunya pukul 10 sampai jam 12. Dan tempatnya ada di Desa Girimukti. Jadi tempat pabriknya itu di mana? Atau tempat kalian melakukan wawancara itu di mana? Berikutnya yaitu laporan hasil wawancara. Menuliskan narasumber pewawancara dan hasil wawancara. Jadi narasumbernya itu kalian tuliskan di situ namanya siapa, terus pewawancaranya itu siapa, dan hasil wawancaranya itu bagaimana. Nanti kalian tuliskan di situ. Hasil wawancaranya itu kalian tuliskan berdasarkan apa yang sudah kalian lakukan. Berikutnya yang terakhir ada kesimpulan. Nah, ini dia. Menuliskan kesimpulan dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Contohnya yaitu kesimpulan dari wawancara yang kami lakukan yaitu pembuatan tahu memerlukan waktu yang cukup lama dan memiliki beberapa proses atau tahapan yang harus dilakukan. Nah, itu tadi semuanya anak-anak tentang wawancara. Bagaimana kalian melaksanakan wawancara. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Sampai jumpa.